Saya mau ke Pulau Penyengat dalam rangka melakukan peninjauan dan ingin mengetahui jauh mana sejarah daripada Pulau Penyengat ini. Ya, suatu peristiwa besar dulu bangsa di daerah Kepulauan Riau ini merupakan kerajaan Lingga Riau dulu. Jadi kita ingin lihat Penyengat sekarang ini. Kalau dulu saya sudah pernah lihat juga, tapi bagaimana Penyengat sekarang? Tanda raja beroleh inayat, kasihan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu, hormat akan orang yang dipandai, tanda mengenal kasar dan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan suara, majukan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Encik-encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah kami sekarang berada di Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, dan khususnya kami pada sore ini berkunjung ke Pulau Penyengat. Luar biasa ini. Pulau Penyengat ini mengandung sejarah yang cukup menarik ya. Jadi kami Tok Wan Channel yang merupakan media komunikasi dan informasi ingin mencari ya peninggalan-peninggalan sejarah ini untuk dapat diketahui oleh generasi kita. So banyak generasi muda kita nak tahu dengan sejarah masa lalu. Kalau lupa dengan masa lalu akan tidak berpijak pada masa sekarang ini. Kenapa? Masa lalu merupakan sejarah yang tidak bisa lepas dari perkembangan zaman pada hari ini. Untuk itu tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah kami berada di istana ya, istana Penyengat ini dengan masjidnya yang sangat megah, dan ini merupakan peninggalan sejarah yang sudah ratusan tahun lalu ya, hampir berapa abad yang lalu lah ini. Tapi namun demikian kami lihat ini masih tetap terpelihara dengan baik ya, semenjak nampaknya Kabupaten Provinsi Kepulauan Riau ini berdiri, betul-betul diperhatikanlah Penyengat ini, hati katanya bekas peninggalan sejarah. Ini istana Penyengat ini, artinya masjid Penyengat ini juga, ini dulu kan peninggalan daripada kerajaan Riau Lingga ya. Dan ini mengandung sejarah yang cukup tinggi yang harus kita ketahui. Oleh karena itu jangan kita banyak komentar lah lagi ya. Oh, saya perlu mengundang ini seorang pakar yang cukup terkenal lah di Kepulauan Riau, khusus Tanjung Pinang ini, yaitu kita sapa Pak Raja Malik Hamzah, seorang budayawan Melayu asal Penyengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Malik?
Alhamdulillah Sehat, Pak, ya? baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Segar sehat. Pak Malik nampaknya tak? Ini perlu kita kemukakan seorang budayawan yang cukup mengetahui tentang seluk-beluk tentang sejarah Pulau Penyengat ini. Kami persilakan Pak Malik Ya. sedikit perkembangan pembangunan apa ni Masjid Penyengat ini. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin penjelasan tentang bekas peninggalan-peninggalan kerajaan Riau Lingga yang ada di Pulau Penyengat ini. Sekarang alhamdulillah tempat-tempat itu termasuk masjid, bekas istana, kemudian gedung-gedung lama itu terpelihara dengan baik. Tetapi ini kita tidak lupa bahwa mulanya revitalisasi yang luar biasa yang dilakukan di Pulau Penyengat ini terhadap tempat-tempat bersejarah, terhadap cagar budaya itu dilakukan dulu ketika dan ini sudah termasuk cagar budaya. Cagar budaya. Sudah ditetapkan sudah ya. ditetapkan. Jadi tidak kurang ada 46 titik yang ada di Pulau Penyengat ini. Ya. Peninggalan-peninggalan lama yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Nasional. Cagar budaya nasional. Cagar budaya nasional yang ada di Pulau Penyengat ini dulunya revitalisasi besar-besaran itu dilakukan ketika kita masih di bawah Provinsi Riau pada masa itu. Iya, masih satu. Jadi ya. Dulu yang masih bersatu itu sekitar tahun pertengahan tahun 80-an sampai 90-an itu luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau terhadap merevitalisasi lagi gedung-gedung lama yang peninggalan-peninggalan lama yang ada di Pulau Penyengat. Tapi kemudian setelah kita terpisah, pemekaran Provinsi Kepulauan Riau berdiri, punya otonom sendiri ya. Otonom sendiri, maka diteruskanlah usaha memelihara, menjaga, kemudian memperbaiki peninggalan-peninggalan lama itu. Dan seperti yang apa kita lihat sekarang lah, cukup terpelihara, cukup baik. Pemerintah turun tangan mengeluarkan dana yang cukup besar, kemudian melibatkan masyarakat dalam konsep-konsep dalam rancangan-rancangan dan juga menggandeng misalnya pihak-pihak lain yang mungkin peduli terhadap Penyengat ini, misalnya dari Bank Riau, Kepri, kemudian dari BUMN lain dan juga pihak-pihak yang peduli lah itu. Jadi alhamdulillah. Jadi ada dua kegiatan berkaitan dengan peninggalan-peninggalan fisik. Tetapi Penyengat ini tidak dilupakan juga peninggalan-peninggalan intelektual. Jadi dulu Penyengat nih Pak, intelektual lama ini budaya. Jadi yang terserlah di Pulau Penyengat ini adalah budaya tulis menulis pada masa lalu. Jadi kegiatan intelektual, menulis, menghasilkan karya itu luar biasa dulu. Seperti Raja Ali Haji, Raja Ahmad, Raja Ali Klana dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang menulis, menghasilkan karya dan karya-karyanya itu masih kita baca hari ini. Windam 12 masih menjadi ikon lah ya. Ikon dan juga menjadi tunjuk ajar yang masih diikuti oleh masyarakatnya. Dan juga hasil-hasil tulisan itu kita pelihara, kita jaga dan juga kita lakukan digitalisasi dan perbaikan-perbaikan. Itu yang kita buat sekarang. Luar biasa ya. Nah, kemudian dengan perkembangan yang begitu maju sekarang dalam segi melestarikan nilai budaya itu, bagaimana Pak perhatian masyarakat? Apakah masyarakat di Kepulauan Riau maupun di luar? Ya, saya kira tentunya perhatian itu dan memelihara warisan itu mulanya memang dari masyarakat. Jadi sebelum pemerintah turun tangan, sebelum pihak-pihak lain, masyarakatlah yang menjaganya dan memeliharanya. Tapi kemudian sekarang ini sudah timbul perhatian yang begitu besar dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, maka terjadi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakatnya dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan untuk lebih memolesnya menjadi lebih cemerlang lagi Pulau Penyengat ini. Kemudian dengan ada peninggalan tadi, peninggalan tulisan ataupun buku-buku buku-buku lama. Itu pernah tidak diadakan suatu kajian ataupun diskusi-diskusi? Ya, saya kira sering banyak. Apalagi dulu ketika masih bergabung dengan Provinsi Riau, luar biasa kan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kawan-kawan dari Pekanbaru, dari perguruan tinggi, dari UNRI dan sebagainya. Bahkan sekarang juga ketika kita di Provinsi Kepulauan Riau sering kali juga melakukan event-event kebudayaan itu yang melibatkan kawan-kawan yang dari Pekanbaru, dari Riau dan dari belahan
dunia lain, dunia ya. lain untuk sama-sama bagaimana membicarakan Pulau Penyengat ini secara khusus lagi dan memperkenalkannya secara luas lagi. Gitu. Nah, kalau dari segi apa Pak Malik ya, dari segi zuriat keturunan, dari Raja Ali Haji ya, kemudian dengan peninggalan itu ada enggak artinya kepedulian daripada zuriat dan keturunan yang ada itu di sini? Ya, tentunya. Jadi zuriat keturunan itu sekarang sudah melebur menjadi bagian masyarakat Pulau Penyengat bersama dengan masyarakat lainnya bersama-samalah memelihara itu. Dan kebetulan warisan-warisan intelektual dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk naskah-naskah itu masih dipelihara, masih dijaga, masih disimpan oleh banyak penduduk di pulau ini. Gitu banyak ya, penduduk. Jadi tidak kurang, saya kira ada ribuan manuskrip, naskah-naskah yang masih menjadi simpanan. Itulah yang menjadi kajian-kajian orang tentang berbagai keilmuan tentang alam Melayu pada masa lalu. Ya. Jadi artinya memang kalau segi sejarah ya yang bisa menyampaikan dan mengemukakan tentang bagaimana Pulau Penyengat ini dulunya dari Raja Ali Haji itu keturunan mereka masih mungkin termasuk Pak Malik juga keturunan Pak ya? Ya, sebagian kecil lah dari keturunan. Wah, berarti Pak Malik ini keturunan Raja Penyengat juga ya? Ya, masih keturunan. Alhamdulillah kami ada satu yayasan namanya Yayasan Kebudayaan Indra Sakti. Gitu. Jadi yayasan ini mengumpulkan dan menyelamatkan naskah-naskah yang banyak itu tadi. Itu ya. Di antaranya ada naskah-naskah tentang Raja Ali Haji yang kita kumpulkan, dan itulah Penyengat boleh dikatakan tempat yang tidak pernah sepinya dari orang untuk datang untuk melakukan kajian-kajian. Bagi kami mungkin tempat yang boleh memuaskan keingintahuan orang tentang alam Melayu. Luar biasa ya. Tapi di samping itu Pak Malik ya, ini kan banyak sekarang nih bekas-bekas kerajaan ini kan ada terjadi pertentangan, konflik, kita dengar itu. Kira-kira di bekas Penyengat nih, Raja Penyengat nih tidak ada ya. Artinya begini, apakah ada tadi kata itu perkumpulan atau persatuan dari keturunan ini? Ada ya. Jadi riak-riak perpecahan itu memang ada di mana-mana. Di sini juga terjadi, tetapi kemudian kita dudukkan bersama-sama, kita diskusikan, kita musyawarahkan untuk dicari jalan keluarnya. Dan alhamdulillah itu tidaklah menjadi besar perkara itu. Yang penting bagaimana sekarang kita memelihara, menjaga warisan yang ada di pulau ini. Dan itulah matlamatnya. Ini saya tanya lagi Pak Malik ini, karena Pak Malik tadi sudah mengupakan bagaimana sejarah ini. Kalau Pak Malik ingin menjelaskan kepada kami asal usul ini macam mana sebetulnya Pak Malik ini? Dulu kata ini merupakan daerah dulu pengampung ambil air dulu kan, kemudian juga ini merupakan hadiah dari raja. Betul. Ya, ini gimana sebetulnya tuh ya? Insya Allah saya berikan penjelasan ringkas lah ya tentang ringkas saja, Pulau Penyengat. Jadi Pulau Penyengat pulau kecil saja, luasnya 4 km persegi, penduduknya hampir 3.000 orang. Pulau yang kecil tetapi pernah memainkan peranan yang besar pada masa lalu di bidang sejarah. Pulau ini dulunya pernah menjadi pusat pertahanan Kerajaan Riau Lingga, dan malah semenjak Riau Lingga Johor dan Pahang. Awalnya begitu. Jadi pernah menjadi pusat pertahanan ketika pecah perang antara Kerajaan Riau dengan Belanda pada abad ke-18. Kemudian pulau ini merupakan pulau persembahan dari Sultan Mahmud kepada Engku Putri Raja Hamidah binti Raja Haji. Jadi ada kepercayaan bahwa pulau ini adalah pulau mas kawin dari Sultan Mahmud kepada Engku Putri. Kemudian pulau ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Sultan pernah berkedudukan di sini, pemerintahan berpusat di sini, wilayahnya meliputi Kepulauan Riau, beberapa kawasan di Sumatera, di Indragiri, termasuk Singapura, termasuk Johor, termasuk Pahang, kan? Dan yang penting yang membedakan Pulau Penyengat dengan kawasan-kawasan budaya lain, dia sebagai Bustan Al-Katibin, artinya taman para penulis. Jadi dulu pada abad ke-19 kegiatan intelektual menghasilkan karya menulis itu menjadi kegemaran penduduk di pulau ini. Jadi orang dulu itu betul-betul dia menulis dan apa ya? Jadi perempuan menulis, bangsawan menulis, orang biasa menulis, lelaki menulis, perempuan menulis apa saja. Keilmuan yang dia miliki itu kemudian
turunkan dalam bentuk tulisan. Ya contoh seperti Raja Ali Haji. Betul. Kan? Nah, Gurindam 12 kan? 12. Dan ada lagi yang penting, Pak. Tok Wan. Adalah kerja Pulau Penyengat ini termasuk Raja Ali Haji dan lingkarannya adalah memartabatkan bahasa Melayu. Iya, betul. Bahasa Melayu yang dulunya bahasa lingua franca, bahasa perdagangan, oleh orang Penyengat, oleh Raja Ali Haji itu dimartabatkan melalui karya-karya kebahasaan. Misalnya dibuat Kamus Perbendaharaan Bahasa Melayu, judulnya Kitab Pengetahuan Bahasa. Dibuat Kaedah Tata Bahasa, Bustan Al-Katibin. Sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa tulis-menulis, bahasa persuratan, menjadi bahasa kesusastraan. Sebagai komunikasi. Sehingga pada akhirnya, pada perkembangannya, salah satu perjuangan juga orang-orang Kepulauan Riau, Pulau Penyengat, dan juga di kawasan-kawasan Melayu yang lain, sehingga bahasa Melayu itu akhirnya ditasbihkan, diangkat menjadi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi itu salah satu perjuangan lah, salah satu warisan, salah satu sumbangan kita kepada bangsa ini, yaitu adalah bahasa. Bahasa ya. Oleh karena itu ada rencana Bapak Gubernur kita ya, ada Pak Ansar ya, Pak Ansar akan menjadikan monumen bahasa di Pulau Penyengat. Itu sebenarnya itu rencana yang sudah lama ya. Itu merupakan hasil daripada pertemuan Lembaga Adat Melayu Riau dengan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kesepakatan dari pertemuan dua lembaga adat Melayu itu kemudian ingin membangun monumen bahasa ya. Kemungkinan satu di Pulau Penyengat dan satu lagi di Riau. Sebagai tonggak bahwa dua kawasan yang dulunya berperan penting dalam dan dulu bersatu. Selalu bersatu. Luar biasa Pak ya. Kemudian Pak Malik, ini Pak Malik juga nih masih perlu kan Pak ya. Kemudian dari sejarah tadi itu kita melihat bahwa antara Riau ini dengan Kepulauan Riau itu kita satu dulu ya. Satu kesatuan. Cuma proses daripada perkembangan Melaka jatuh kan tahun 1511, kemudian timbul pecahan dari jalan Riau Johor Riau kan. Kemudian Rojo pecah lagi menjadi Riau Lingga. Nah, terus sampai waktu itu kawasan termasuk Riau ya. Termasuk Siak juga kan. Kemudian ada perhubungan persaudaraan. Karena terpecahnya pertikaian yang terjadi Raja Johor ya. Raja Johor. Terhadap raja kecil dengan raja Siak ya. Terjadi itu Sultan Sulaiman. Maka oleh karena itu Johor, Lingga, Pahang itu masuk Riau Lingga ya. Kemudian Siak dengan Kerimun dan itu masuk Kerajaan Siak oleh raja kecil ya. Jadi pada hakikatnya antara Riau ke Kepri ini satu kesatuan. Dari asal sejarah dulu. Sekarang itu perkara yang biasa dulu awalnya terjadi perperangan. Setelah selesai episode peperangan itu menjadi bersekutu pula, bersaudara pula, berkawin-kawin pula. Kemudian menjadi menjadi saudara dan menjadi satu satuan yang tak terpisahkan. Itu perkara yang biasa dan itulah perjalanan sejarahnya. Dan menjadi saudara mara. Saya satu tante saya bernikah dengan orang Siak gitu kan jadi satu kita. Itu dia. Tapi ini satu gagasan, ini agak politis sih. Ini gagasan bekas Perdana Menteri kita Pak Mahathir Muhammad. Baru-baru ini dia ingin mengembalikan balik gagasan Semenanjung Melayu nih. Itu kalau menurut pikiran Bapak itu gagasan itu apakah masih masuk akal atau bagaimana? Atau di segi apanya yang dibenarkan itu? Saya kira sebenarnya gagasan itu bahwa bukan beberapa kawasan Malaysia itu kita masuk ke Malaysia, tapi sebenarnya dalam konteks kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang yang pernah berpusat di Kepulauan Riau, Riau itu malahan mereka masuk ke kawasan kita, mereka masuk di bawah kuasa kita. Dulu Sultan berada di sini. Di Johor itu hanyalah kuasa Temenggung, di Pahang itu hanyalah kuasa bendahara yang sultannya berkedudukan di sini. Tetapi itu perjalanan sejarah yang tidak kita bisa pungkiri lagi. Tetapi paling tidak gagasan Dr. Mahathir Muhammad itu sebenarnya ada satu hal yang positif bagi kita, bagi saya. Begini. Kepulauan Riau saja khususnya. Kepulauan Riau saja khususnya Bintan ya. Bintan. Kita sudah punya 3 pahlawan nasional. Ada Raja Ali Haji, ada Raja Haji Fisabilillah, ada Sultan Mahmud Riayat Shah. Dalam konteks nasional, dalam konteks keindonesiaan kita punya 3 pahlawan nasional dari Kepulauan Riau. Tetapi dalam narasi-narasi sejarah nasional Indonesia hanya beberapa baris saja disebut
Kepulauan Riau ini. Karena apa? Karena kalau berbicara soal perjalanan sejarah Kepulauan Riau itu tidak akan lepas dari hubungannya dengan Johor, dengan Pahang. Itu sejarah Malaysia begitu kan. Nah, dengan adanya statement Dr. Mahathir itu paling tidak mengetuklah orang-orang Jakarta. Mengetuklah, maksudnya lihatlah kami bahwa kita ini adalah satu kawasan yang juga diperhitungkan, yang perlu diperhitungkan dari aspek kesejarahannya, sumbangannya bagi nasional dan lain-lain lah. Gitu. Oh, luar biasa nih Pak. Jadi dari segi sejarah kita bisa lupakan itu Pak ya. Kita perlu bersatu semenanjung semenanjung Melayu ini yang meliputi termasuk Kepulauan Riau, termasuk Riau dan termasuk Malaysia yang harus tetap kita pertahankan identiti kita gitu betul. Tapi dalam konteks kenegaraan betul ya kita sudah berpisah kan itu tapi tidak bisa dilupakan juga itu bisa dilupakan itu. Oleh karena itu pemerintah pusat harus perhatikan juga kan. Balik ini tadi dibilangkan bahwa ini menjadi perhatian sekarang dan menjadi ikon bagi budaya dan nilai budaya di Kepulauan Riau ini dan malah Riau dan juga Semenanjung Melayu lah. Sekarang kalau kita lihat dengan perkembangan demikian ini berapa kunjungan wisata kemarin Pak? Sebelum COVID-19 itu memang banyak ramai lah tapi menurun dan boleh dikatakan cukup prihatin ketika wabah COVID. Tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi, sudah mulai ramai lagi orang datang, terutama pada hujung minggu. Mulai hari Jumat, Sabtu Minggu itu ramai orang yang berkunjung ke pulau ini. Apalagi kalau ada hari-hari besar, libur, hari besar. Kalau hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, pulau ini penuh, sesak dengan orang. Satu hari itu boleh sampai 3.000 orang lebih pada itu yang berkunjung. Berkunjung satu hari itu selama seminggu itu, ramai. Orang yang datang berkunjung berziarah macam-macam lah. Ada yang untuk budak-budak mahasiswa nak riset penelitian pun tiap hari ada datang dari Malaysia ada juga. Dari Malaysia, dari Singapura, kemudian dari Batam, pulau-pulau di sekitar Kepulauan Riau, Pekanbaru dan Medan dan sebagainya itu ramai luar biasa. Alhamdulillah kemudian pemerintah mengimbangi itu dengan memperbagus fasilitas-fasilitas yang untuk pengunjung diperlukan untuk di pulau ini. Jadi juga membawa pengaruh terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Tentunya sekali ya. Itu jadi usaha-usaha di sini semua kali dari orang apa? Dari pengunjung. Pengunjung. Enggak, maksudnya UKM usaha-usaha menengah. Sasarannya pengunjung. Karena di pulau ini tak ada hasil, Pak. Tak ada hasil bumi yang dari kebun-kebun pun tak ada. Kemudian nelayan hanya sedikit aja, itu pun hanya untuk batas mereka untuk konsumsi sendiri. Tapi orang hidup dengan usaha itu hidup melalui pengunjung yang datang. Memang alhamdulillah lah, boleh dikatakan pulau ini cukup bertuah lah. Jadi masyarakatnya tidak ada yang susah, yang lapar, tidak ada yang miskin apa dengan kata orang tak ada ya. Alhamdulillah lah. Dan itu kemudian berkat kita menjaga bersama-sama. Kemudian ada pihak-pihak lain juga yang peduli, pihak perbankan menyampuni modal pemerintah yang peduli dan kemudian sama-sama kita membuat penyengat ini menjadi baik. Itu berarti ada nilai tambah betul. Nilai tambahnya betul. Biasa bagi peningkatan ekonomi masyarakat di sini ya. Kira-kira berapa penduduk juga berarti? Penduduk ada sekitar hampir 3.000 jiwa. 3.000 Ada sekitar 800 kakak di sini. Itu kepala keluarga. Biasa. Baik Pak Malik, mungkin terakhir ini yang ingin saya sampaikan yaitu berkenaan dengan ini Pak. Sekarang ini kan terjadi suatu degradasi moral ya. Akhlak sekarang nih yang luar biasa akibat ini pendidikan. Betul. Nah, kalau kita lihat dari sejarah apa yang ditulis, yang dikarangkan oleh Raja Ali Haji dengan Gurindam 12-nya itu kan sangat mengandung filosofis yang luar biasa ya. Betul. Kira-kira bagaimana nih Pak melestarikan ini kepada anak-anak kita, pendidikan kita di Kepulauan Riau. Tidak lepas daripada peranan lembaga pendidikan lah. Lembaga pendidikan dan lembaga adat. Bagaimana termasuk karya Raja Ali Haji Gurindam 12 itu diajarkan, disosialisasikan kepada
anak-anak didik kita, kepada murid-murid, kepada anak-anak sekolah untuk dipelajari. Dipelajari tidak hanya mempelajari isi kata-katanya, tapi juga pesan yang ada di dalamnya itu harus dihayati dan dilaksanakan. Dan kita kembali, kata istilahnya, menolehlah ke belakang untuk menyongsong masa depan itu kan. Ke belakang itu bukan berarti kita mundur, tapi kita melihat bagaimana nilai-nilai masa lalu yang ditanamkan, yang begitu bagus, begitu hebatnya oleh datuk moyang kita, oleh leluhur kita itu, kita pakailah, kita jadikan teladan, kita jadikan sedikit pedoman. Karena Melayu tentulah Islam berdasarkan kalau kita perhatikan dari Gurinda 12 itu mengandung apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, dan itu sejarah semua kali yang harus dihayati dan dipahami itu. Dan kemudian Pak, saya kemarin ada dialog dengan seorang Profesor Dr. Adri Husnan, salah satu ketua Dewan Dakwah di Balai Adat Itu kata dia sendiri kata dia, itu menjadi apa bagi dia di rumahnya Pak, menjadi tulisan dipajang itu. Dan di pesantren dia juga dilakukan itu. Nah, orang Jawa, artinya orang luar Jawa juga memahami itu. Masalah kita tak ada Pak. Ada di sekolah-sekolah kita Gurinda 12 Pak, ada tak tulis? Itu mestinya ada. Mestinya ada. Dan saya juga terlibat, ada program pemerintah dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang setiap tahunnya mengajaklah kita budayawan, sejarawan, kemudian pergi roadshow ke kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau untuk memperkenalkan Gurindam 12 itu. Kita kaji, kita bedah Gurindam 12 itu kepada audiennya, guru-guru sejarah, guru-guru bahasa, dan juga kepada murid-muridnya itu. Disosialisasikan. Ini loh, Gurindam 12 ini. Pahami itu. Sehingga anak-anak di sekolah pun dia setiap saat dia bisa baca itu. Kalau tak ada itu hanya ucapan saja Pak Malik. Tapi dalam pelaksanaan anak-anak kita kerusakan moral luar biasa. Jadi dia pahami dan dia hayati dan dia harus laksanakan itu sebagai nilai-nilai budaya Melayu. Nah itu kan, kita memang tantangan berat Pak. Jadi semua pelaku-pelaku pendidikan lah baik guru, pimpinan sekolah, kemudian guru masyarakat sendiri, wali murid sebagainya dan lembaga adat tentang itu. Betul, itu tugas dan kewajiban kita semua lah itu. Baik Pak Malik, luar biasa daripada perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin untuk sementara ya Pak Malik. Nanti mungkin kita ketemu lagi untuk membahas ini Dan ini perlu karena bagaimanapun jangan sampai ini hilang itu. Ini barang yang langka yang tidak bisa lagi dibuang begitu saja. Karena inilah akar sejarah nenek moyang kita dulu. Baik, demikian cincin dan perempuan sekalian. Jangan lupa share, subscribe, dan komen sekali bahwa Tok Wan Channel tetap eksis memberikan pencerahan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.